Halo, bersama saya Pendeta Cangkuiva di channel YouTube Family Insight. Nah, pada hari ini saya akan memulai satu serial yang saya sebut sebagai Garam dan Terang bagi Keluarga The Series. Setiap seriesnya itu diambil dari buku ini, Garam dan Terang bagi Keluarga, yang pernah saya tuliskan dalam satu kerjasama dengan istri saya sendiri, Liana, ya. Dan saya rasa buku ini sudah banyak menghampiri rumah tangga Kristen, hanya sayang kurang dibaca, ya. Sehingga melalui video yang baru ini, saya berharap Anda semua boleh mengikutinya minggu demi minggu. Dan saya akan menjamin jikalau Anda mengikutinya dengan setia, maka konsep tentang pernikahan Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu Anda akan dapatkan. Dan setelah itu, jikalau Anda mungkin ada masalah-masalah, Anda boleh mengirimkan WhatsApp kepada kami untuk kita kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, karena kita tidak boleh membiarkan berbagai masalah itu tetap hadir dalam rumah tangga kita. Yang pastinya jikalau dibiarkan itu akan menenggelamkan rumah tangga kita sendiri. Nah, apa sih buku ini berbicara? Garam dan Terang bagi Keluarga adalah memang satu kerinduan saya dan Liana untuk menjadi garam dan terang bagi banyak keluarga. Tetapi di sisi yang lain juga, Garam dan Terang bagi Keluarga sebenarnya adalah singkatan dari 11 bab di dalam buku ini, yang semuanya dimulai dari kata G-A-R-A-M lalu T-E-R-A-N-G. Nah, apa itu yang G? G adalah God as the foundation of marriage. Saya memulai dengan satu mindset, satu konsep pikir bahwa pernikahan itu haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena jikalau tanpa kehendak Tuhan, pernikahan itu menjadi sia-sia saja. Hanya mengerjakan segala keinginan daripada suami ataupun istri, dan pernikahan hanya berputar-putar tanpa tujuan. Dengan kita bisa mengerti bahwa God as the foundation of our marriage, bahwa Tuhanlah fondasi daripada pernikahan kita, maka saya percaya pernikahan kita itu ada arah. Ada suatu tujuan yang boleh dicapai bersama. Dan setiap arah dan tujuan itu membekali akan setiap pasutri untuk boleh makin mencintai Tuhan dan mensyukuri kehidupan di dalam pernikahannya sendiri. Nah, itu yang G, ya. Yang berikutnya, yang A, itu adalah able to communicate. Artinya bisa berkomunikasi. Loh, kenapa sih harus diajarkan tentang komunikasi suami istri? Jelas. Di dalam kelas Stronger Marriage yang saya pimpin bersama Liana, setiap tahapan pernikahan dari pasutri. Jadi ada pasutri yang ikut kelas kami di usia 1 tahun pernikahan, ada ikut di 10 tahun pernikahan, ada yang bahkan sudah 35 tahun sudah menikah. Tetapi apa masalah yang krusial, yang sangat signifikan harus dibereskan? Dan ternyata mereka tidak berdaya menghadapi masalah tersebut. Itu ternyata masalah komunikasi. Ya, mereka akhirnya masuk ke dalam suatu situasi yang saya sebut sebagai emotional divorce. Sudah tidak mau lagi untuk berkomunikasi. Karena kenapa? Komunikasi di antara suami istri telah meninggalkan suatu perasaan tidak nyaman, perasaan terluka, perasaan sebel saat bicara dengan pasangannya sendiri. Tapi kalau bicara dengan orang di luar, berbicara dengan orang tempat kerja, tidak ada masalah. Nah, ini harus dibereskan. Ini adalah bab yang kedua, able to communicate. Nah, memasuki bab ketiga itu adalah resolving conflict. Ya, bagaimana suami istri harus mengerti apa dong kebutuhan daripada suaminya, seorang istri pastinya. Apa dong harapan dari istrinya, seorang suami pastinya harus mengerti. Dan apa tujuan kehidupan pernikahan dari masing-masing mereka. Nah, itu semua harus disatukan. Jikalau tidak diberikan, maka terjadi konflik. Ya, dan konflik ada yang irasional, ada yang rasional. Lebih dalam nanti kita akan bahas, termasuk langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, memasuki bab yang keempat, itu adalah adventure of living. Apa artinya? Artinya ada satu warna-warni dalam pernikahan yang kita harus betul-betul isi.
yaitu suatu petualangan kehidupan bersama dengan istri yang tercinta, bersama dengan suami yang tercinta, bahwa kehidupan pernikahan tidak melulu hanya menyangkut untuk memenuhi tanggung jawab, tuntutan belaka, tetapi ada hal-hal yang indah yang boleh dinikmati bersama. Dan bagi saya pribadi, satu hal yang sangat berharga yang hari ini telah saya dan Liana alami, adventure of living, yaitu saat kami meresponi panggilan Tuhan, bersama-sama mempersembahkan pernikahan ini kepada Tuhan dan mengalami petualangannya. Ya, sejak masa pandemi ini sudah mulai berakhir, kita memasuki masa endemi, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dan Liana telah diizinkan Tuhan untuk melayani di berbagai kota. Kami mengadakan seminar Stronger Married. Kami bertemu dengan banyak pasutri yang ternyata mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam merawat pernikahan mereka. Di kota-kota kami berbicara dengan para suami. Kami berbicara dengan para istri. Juga ada pertemuan secara personal. Kehadiran kami sungguh adalah satu anugerah di dalam pernikahan ini untuk memberkati banyak orang. Kami juga merindukan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti akan video ini akan dipimpin oleh Tuhan mengalami adventure of living, suatu petualangan dalam pernikahan untuk meresponi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima, itu adalah merciful heart. Apa artinya? Merciful itu adalah belas kasihan. Heart itu adalah hati. Artinya kita punya hati yang berbelas kasihan, sama seperti Tuhan melihat kita. Kita begitu tidak berdaya dalam berbagai dosa, kelemahan dan kebodohan kita. Tetapi Tuhan terus mengulurkan tangan kepada kita, membuka tangan untuk memberikan pengampunan, memberikan pemulihan, memberikan pimpinan. Ini pun satu unsur yang sangat penting, yang harus ada di dalam pernikahan Kristen, yang ada pernikahan seumur hidup. Ini bukan pernikahan 5 tahun, ini bukan pernikahan 10 tahun. Ini ada pernikahan sampai maut memisahkan, di mana perjalanan dalam pernikahan itu bisa saja, mungkin saja itu telah melukai diri kita sendiri. Kenapa? Karena karakter kita yang belum dibentuk. Karena kebiasaan-kebiasaan kita dari masa lalu, di mana kebiasaan itu ternyata tidak menyukakan hati pasangan kita, di mana seluruh traumatic experience dari masa lalu itu ternyata menjadi respon kita pada hari ini terhadap keluarga. Sehingga jikalau kita pernah terluka di masa lalu, mungkin oleh orang tua kita, oleh anggota keluarga terdekat, ternyata respon itu juga kita bawa kepada hari ini saat kita memiliki keluarga sendiri. Dan saat itu terjadi, dan itu mungkin tak terelakkan. Saya percaya merciful heart, hati yang penuh dengan belas kasihan dari seorang suami yang mengasihi istri, itu harus dia demonstrasikan. Demikian juga seorang istri yang melihat akan suami yang mungkin jatuh dalam berbagai kelemahan. Dia punya hati yang kemudian membuat dia naik untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan suaminya. Merciful heart harus kita pelajari sungguh-sungguh, supaya ini menjadi unsur yang penting. Bagaimana kita bisa berjalan dalam pernikahan seumur hidup, tidak terikat, tidak terjebak, tidak merasa begitu suka dan sulit, tetapi kita adalah orang yang bebas. Karena orang yang memberikan pengampunan, orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan, sesungguhnya adalah orang-orang yang merdeka. Nah, kita lanjut lagi, masuk ke dalam terang. T itu ada trust between husband and wife. Ada rasa percaya yang harus dibangun oleh suami dan istri. Dan rasa percaya tidak bisa dibangun dalam semalam. Itu adalah investasi daripada bagaimana respon kita terhadap dia, bagaimana pikiran-pikiran kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, ternyata itu terbukti menciptakan rasa nyaman, rasa kebersandaran, rasa percaya. Iya, suami saya bisa dipercayai. Iya, istri saya bisa saya percaya kepada dia. Nah, hal ini pastinya juga membutuhkan kiat-kiat dan strategi. Karena banyak orang ternyata telah mengalami kehilangan rasa percaya. Pada rasa percaya itu adalah fondasi yang kokoh supaya suami dan istri bisa menyatu, bisa mengerjakan banyak hal. Dan juga rasa percaya itu adalah hope, menjadi satu fondasi kita terus percaya kepada Tuhan yang telah memberkati pernikahan kita.
Nah, setelah trust between husband and wife, apalagi yang kita mau bahas? Wah, panjang ya dari tadi ya. Tapi saya percaya ini semua poin-poin, jika Anda ikuti dengan setia, Anda bisa mengalami suatu transformasi, suatu pernikahan yang berbuah dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jika Anda memang betul-betul ingin untuk mengikuti ini serial setiap minggunya, silakan Anda boleh kasih like ya, kasih jempol, dan di situ saya bisa melihat, mereview, oh berapa banyak jempol dari saudara yang setia ingin mengikutinya. Nah, setelah trust between husband and wife, maka kita masuk ke emotional maturity. Emotional maturity itu artinya kematangan emosi. Banyak sekali suami istri yang memang secara umur dia layak memasuki usia pernikahan. Dia sudah bisa mengalami satu pekerjaan yang baik, ya. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam pernikahan, ketidakmatangan emosi ini menciptakan berbagai masalah di dalam rumah tangga. Dan setiap suami dan istri harus bertanggung jawab atas emosinya. Ya, firman Tuhan memimpin akan pikiran kita, dan pikiran memimpin akan emosi kita. Dan ini semua melahirkan akan respon-respon ataupun keputusan-keputusan ataupun kehendak-kehendak yang baik. Jikalau emosi ini tidak ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan, kita tidak berusaha untuk mendewasakannya, wah, ini akan menjadi satu kecelakaan. Karena kita akan menemukan pasangan kita sedikit-sedikit irritable, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek. Begitu ngambek, dia mager, ya, tidak mau berbuat apa-apa seharian. Wah, kita jadi bingung. Padahal banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh seorang suami ataupun istri yang sudah dewasa. Apakah anak-anak tidak harus dirawat? Apakah pekerjaan tidak harus dikerjakan? Apakah berbagai relasi tidak harus kita urus pada hari ini? Tetapi orang yang emotional unstable itu seringkali mendatangkan kekacauan bagi orang-orang sekitarnya. Saya berharap kita semua boleh mengalami kematangan emosi. Nah, setelah itu kita bahas apa? Itu adalah romance in marriage. Nah, romance in marriage ini sangat seru, karena saya akan berbicara tentang hal-hal yang bersifat seksual, ya. Wonderful sex in marriage itu harus dinikmati oleh setiap pasutri di dalam berbagai tahapan pernikahannya. Dan kemudian kita melanjutkan dengan adaptability and flexibility. Apa itu adaptability and flexibility? Perhatikan, setiap tahapan tahun-tahun yang dilalui oleh pasutri, pasangan suami istri, itu mengandung berbagai dinamika perubahan yang sangat bisa mengejutkan sekali. Baru-baru ini kita tahu ada satu kejadian dari gubernur, ya, Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dengan istri tercintanya Atalia yang kehilangan akan anak sulungnya. Itu adalah Ariel. Saya mengikuti berita ini sambil mengalami juga kesedihan yang mendalam. Bagaimana suami istri saling mencintai. Kalau kita melihat di dalam Twitternya Bapak Ridwan Kamil dikatakan the broadcaster of daily happiness. Ya, artinya di Twitter dia suka ada bercanda-bercanda, juga menyingkapkan pembangunannya, apa yang dia kerjakan bagi negara ini ataupun bagi daerahnya. Tetapi kemudian ada satu kejadian yang semua orang, saya percaya, tidak menginginkan hal ini terjadi. Saat anaknya sedang berenang di satu sungai di Swiss, tahu-tahu menghilang. Oh, ini sangat sekali menyedihkan. Lalu bagaimana? Sepasang suami istri saling mencintai, tapi mengalami satu tragic accident yang tidak diinginkan. Di sini betul-betul butuh kepemimpinan, sesuatu kekuatan daripada kehidupan, suatu kemampuan, yaitu apa tadi saya sebut adaptability and flexibility. Mengerti hidup itu fragile. Mengerti hidup ini tidak bisa kita kontrol 100%, tetapi kita harus bisa adaptif. Kita bisa fleksibel mengikuti kehidupan ini, tetapi sembari tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang memimpin kehidupan kita secara sempurna. Kecakapan ini harus dimiliki oleh setiap pasutri, karena setiap masa dari pernikahan itu
memasuki 5 tahun, memasuki 10 tahun, memasuki 15 tahun. Anak-anak mulai dewasa, memiliki banyak sekali tikungan, banyak sekali lubang di jalanan. Ada jurang-jurang yang begitu curam. Kita harus terus alert sambil kita terus beradaptasi dan kita fleksibel. Kalau tidak, ya patah-patah. Kalau kaku, ya akan menjadi sebuah kesulitan. Jadinya kehidupan pernikahan menjadi satu kehidupan yang kita kecewa, kita marah, kita merasa tidak puas, kita merasa kesal kepada pasangan. Nah, itu muncul karena kita tidak beradaptasi dan kita tidak fleksibel. Berikutnya, waduh cepat ya, sudah memasuki bab yang ke-10 itu adalah never give up. Ya, tidak akan pernah menyerah. Saya akan memberikan kunci-kunci kehidupan bagaimana supaya tidak menyerah. Karena saya pun pernah mengalami masa di dalam lembah kekelaman. Masa yang sangat sukar. Tetapi ada satu kerinduan. Di dalam setiap kesukaran, di dalam setiap kegelapan malam, tetap kita punya satu tekad yang baik untuk berserah kepada Tuhan dan menyerahkan akan perjalanan kehidupan pernikahan ini kepada yang empunya kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. So, kenapa kita menyerah? Ayo kita maju terus. Dan yang terakhir, itu adalah growing personally. Artinya bertumbuh secara personal. Ya, memasuki tahun-tahun pernikahan. Suami dulu waktu baru menikah mungkin dia baru seorang asisten. Tapi tahun itu berjalan, seorang suami yang gigih bekerja, yang bertekad kuat, dia naik jabatan ya. Dari asisten mungkin dia jadi manajer. Dan waktu berjalan dia mungkin menjadi direktur. Mungkin juga ada keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama istrinya. Akhirnya mereka memulai sebuah bisnis, di mana itu sangat memberkati banyak orang. Nah, itu adalah pertumbuhan dari suami. Bagaimana dengan istri? Sementara istri ada di rumah, menghadapi anak-anak. Dia mungkin memiliki pendidikan S1 atau S2. Tapi dia punya tekad untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Mungkin dia tidak ingin ada babysitter dan dia ingin rawat itu anak sendiri. Maka bahasanya dengan anak-anak menjadi bahasa anak-anak ya. Tiap hari bicara dengan anak-anak. Jadi bahasanya anak TK. Seperti seolah-olah seperti stop dia punya pertumbuhan sang istri ini. Secara lingkup daripada pergaulan hanya di rumah, sekolah, di rumah, sekolah, di rumah, sekolah. Sementara suaminya tambah jaya dan berkibar. Sehingga banyak sekali keluarga akhirnya juga mengalami satu goncangan, artinya tidak nyambung lagi antara suami dan istri ini. Di dalam bab terakhir tentunya pastinya saya akan membukakan bagaimana ya tahapan-tahapan developmental stages dari setiap suami dan istri yang harus dilalui bersama. Sehingga betul-betul kita mengerti, oh saya ada di masa ini. Berarti inilah prioritasku. Aku harus mengejar hal ini. Jangan sampai hal ini tidak dikejar. Jikalau tidak dikejar, maka ini akan menjadi sesuatu masalah pada tahapan kehidupan berikutnya. Seyogyanya, setiap pasutri terus merawat pernikahan dan mengalami pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah lebat. Saya Pendeta Cangkuiva merindukan supaya setiap kita boleh mengikuti serial ini dengan setia. Dan Anda boleh juga nanti tuliskan komen apakah berupa pertanyaan atau berupa masukan atau hal-hal yang Anda ingin tambahkan dalam statement-statement saya. Silahkan, karena ini suatu bentuk digital yang bisa memberkati banyak orang tanpa suatu batasan. God bless.